Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke teman-teman, di hadapan kita kali ini sudah ada yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah ya. Karena bukan hanya teman-teman aja yang menunggu, saya sendiri juga sudah menanti-menanti ya. Ibaratnya sudah jadi incaran ya. Karena yang seperti kita lihat nih ya, dari desain di gambarnya ini cakep banget, mirip JBL Boombox ya. Ini 100 watt, serinya Boom ya, termasuk dari seri BMTL series. Di bagian samping di sini ada tulisan Xdobo Brand Family. Pada bagian sisi satunya lagi di sini kita bisa lihat untuk spesifikasi lebih jelasnya IPX6 deep bass ya, 8 hours untuk pemutaran musik, 100 watt aux power bank, USB, Bluetooth 5.3 dan juga TWS. Di bagian belakangnya di sini lebih jelasnya ya, teman-teman bisa lihat. Di sini nggak usah saya sebutkan. Yang jelas ini input powernya 3 ampere ya. Ini cukup bagus ya kalau kita punya kepala charger yang 3 ampere, jelas pengisian daya lebih cepat ya. Beratnya sekitar 2,8 kg. Ini sedikit lebih berat ketimbang Elite XL 2 ya, yang kurang lebih 2,6. Sayangnya si Dobo atau Xdobo ini seperti biasa tidak mencantumkan kapasitas baterai ya. Oke, mungkin kita bisa cek di bagian buku panduan, siapa tahu ada. Di dalam paket pembelian tidak lupa kita dapat kabel charger yang ini sudah Type-C ya. Kabel aux tidak luput ya, walaupun kualitasnya standar aja. Buku manual yang kali ini kualitas buku manualnya lebih bagus ya, terlihat ini lebih tebal dan juga glossy gitu. Jadi tidak mudah sobek bila kita tidak sengaja menjatuhkan kopi gitu sambil membaca-baca ya. Dan sayangnya sudah kita lihat di sini tidak tercantumkan juga untuk kapasitas baterai. Inilah dia desain dari speakernya sendiri. Dan memang cakep. Saya pribadi suka dengan desain seperti ini. Dibanding pendahulunya ya, Vibe Plus, saya lebih senang ini secara desain ya, walaupun memang sedikit lebih besar dan sedikit lebih berat ya. Bagian depan ini terbuat dari fabrik ya, dengan dilapisi rubber. Ini tulisan BMTL ini, rubber yang mungkin kalau kita nggak suka bisa dicopot ya. Di bagian di sini ada volume minus dan plus, selebihnya di sampingnya ada tombol untuk lighting, ini powernya ya, ada TWS juga. Play pause dan juga mode ini bisa jadi equalizer dengan ditahan lama ya. Di sisi bagian atasnya ini dibilang unik sih, nggak begitu unik ya, karena ini seperti mengadopsi JBL, ada lapisan-lapisan orange-nya, begitu pula ini BMTL ya. Nah oke. Di sisi samping tidak lupa disematkan pasif radiator. Siapa yang nggak suka radiator? Saya rasa sih hampir semua orang suka. Kualitasnya ini bagus, tebal ya, jadi tidak lembek. Kalau di sisi satunya ini lambang, jadi agak berbeda dengan sisi satunya, layaknya JBL. Di bagian belakang di sini tidak jauh berbeda dengan depan, bahan fabrik juga ya, dengan konektivitas di bagian bawahnya kita akan cek. Sudah cukup lengkap ya untuk port-portnya ya, walaupun tidak disematkan micro SD ya, cuma yang USB itu bisa jadi power bank. Oke, nice. Dan di bagian atas sendiri ini desainnya seperti ini ya. Oke, cukup cakep ya. Ini seperti Vibe Plus. Ada cangkolannya juga ya, yang bahannya ini saya rasa dari alloy, cukup kuat ya. Ada baut-bautnya juga tipe L, jadi nggak kelihatan baut murah kalau yang tipe minus atau plus ya. Sayangnya sih saya rasa kalau di sini ada tulisan Xdobo ini akan lebih cakep ya, tapi ya oke lah. Dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, ada LED-nya ya. Kalau yang bahan seperti ini akan acak-acakan ya, layaknya Eagle atau Sony gitu kan. Cuman ini yang uniknya ya. Jadi untuk RGB-nya atau LED-nya itu tidak disematkan di bagian depan, tapi di bagian sini. Iya, di bagian pegangan ya. Baik, secara build quality ini tidak begitu jauh, tidak berbeda jauh dengan saudaranya yang Vibe Plus, sama-sama bagus, sama-sama rapi. Cuman karena ini bahannya ada fabriknya, jadi ada lipatan-lipatan yang sedikit aja minor ya. Ini sih bagi saya sendiri sih nggak begitu pengaruh ya. Yang penting kualitas audio harus meyakinkan ya. Karena harganya memang ini bukan dibilang murah juga. Cuman saya rasa untuk sebagian besar teman-teman juga menganggap harga 1 jutaan dengan 100 watt harusnya murah ya. Harusnya sih ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung nyalakan. Oke, nice ya.
Di sini kedip-kedip putih. Putihnya ini bagus. Nah, seperti yang saya bilang, jadi LED-nya ada di bagian pegangan. Dia memantulkan ke bagian sininya nih. Kita lihat lebih dekat. Oke. Ini berubah warna secara dinamis ya, berganti-ganti. Kita cek untuk kelengkapan RGB-nya. Ini warna-warni, mungkin tidak begitu terlihat ya karena pengaturan kameranya yang terang, jadi LED-nya agak menyilaukan ya. Ntar saya coba redupkan dulu. Nah, seperti ini. Cakep ya, ini pindah-pindah. Kita cek lagi untuk LED lainnya. Oke, kalau ini berjalan berubah-ubah. Oke, mati. Jadi kayaknya ada 3 aja. Ini 1. Ini mode 2. Ini mode ketiga. Oke, mati. Kita balikan kameranya ya. Dan equalizernya sendiri di tombol mode ya, tekan lama. Oke. Memang agak lama. Oh, bunyinya sekali-sekali ya. Oke, jadi mode equalizernya tidak ada perbedaan ya, jadi bunyi sekali tutut saja. Yang jelas sih ada mode vokal, full frekuensi, dan juga mode bass ya. Oke, saya akan koneksikan dengan HP saya dulu. Oke, seperti itu ya untuk notifikasi terhubungnya yang cukup simpel ya. Kita akan tes kualitas audionya. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit sampel kualitas audionya. Dan ya, boom, sesuai dengan namanya. Ini jelas sangat ngebum ya. Kalau dibanding dengan JBL ini saya rasa sih 11-12. Ini memang terdengar berlebihan ya.
Tapi memang karakter bassnya itu, deepnya itu seperti layaknya JBL. Ini bener. Yang saya dengar itu kurang lebih seperti itu ya. Dan gimana bang kalau dibandingkan dengan Vibe Plus ya, yang adiknya atau kakaknya atau saudaranya atau siapanya ya. Yang jelas ini sedikit lebih baik ya, dengan suara lebih ngebass. Mungkin kalau detail-detailnya vokal, treble itu kurang lebih sama. Hanya saja pasti powernya lebih kenceng dan juga ini bassnya lebih dalam ya. Jadi lebih baik dari Vibe Plus ya, wajar harganya lebih mahal sedikit. Tapi kalau teman-teman nanya, bang gimana kalau dibandingkan dengan Elite XL2? Nah ini dia yang jadi banyak diperbincangkan ya. Kita cek desainnya dulu, bentukannya ya. Kita akan lihat lebih jauh. Nah ini perbedaan bentuknya seperti ini. Terlihat lebih besar sedikit yang jelas yang ini ya, yang BMTL Boom dibanding yang Elite XL ya. Beratnya sedikit lebih berat yang Boom juga ya. Oke, biar nggak penasaran, kita akan coba langsung ya. Ini kebalik. Oke, di sini saya aktifkan yang mode bass. Bass sound. Matikan saja ininya. Saya rasa ini juga dimatikan saja deh. Ini saya rasa modenya juga sudah bass ya. Oke, kita akan menyaksikan sedikit sampel kualitas audio. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Break out, I've got to see. Spent all my life holding on because in innocence of feeling discontent, I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps Oke, baik, jadi kurang lebih untuk perbedaan kualitas audionya seperti itu ya teman-teman ya. Memang di sini menjelaskan ada harga, ada kualitas ya. Wajar yang X-Dobo ini sedikit lebih baik karena memang harganya juga sedikit lebih mahal ya. Jadi di sini tidak ada poin menang kalahnya ya. Keduanya ini sudah memberikan kualitas audio yang baik di rentang harga yang cukup baik juga menurut saya pribadi ya. Ini 800 ribuan sudah selayaknya atau sudah sepatutnya ini menjadi andalan saya yang di harga segitu. Dan ini juga ini jagoan baru saya di harga 1 jutaan. Kualitasnya ini sedikit lebih deep dibanding dengan Eagle Elite ya. Sedangkan untuk karakter vokal dan treble-nya sih sedikit kurang lebih sama ya. Oke, jadi bang, gimana bang? Saya lebih baik milih mana? Kalau ada dana 1 jutaan lebih, saya rasa sih ini jadi pilihan yang paling bagus ya. Dan kalau dana terbatas di bawah 1 juta, ini sudah lebih dari cukup. Jadi sesuaikan dengan budget teman-teman juga ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.